ke-6 dari kelas 10-3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tiga pendapat tokoh BPUPKI. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Sebelum kami lanjut ke dalam videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Keisha Farah Sanindya, absen 12. Saya Karina Cahyani, absen 12. Saya Maizatu Sabila, absen 15. Saya Santiago Bermadami, absen 31. Saya Talita Salsabila, absen 35. Saya Amelia Mutra Indah, absen 4. Saya Amai dan saya Karina. Kami di sini akan menjelaskan tentang pendapat dari Soekarno mengenai dasar yang diusulkan pada sidang BPUPKI. Pertama yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Artinya yaitu Soekarno menempatkan nasionalisme pada urutan pertama dengan tujuan untuk menyatukan kondisi masyarakat Indonesia. Ada internasionalisme dan prikemanusiaan, yang artinya adalah prikemanusiaan dalam KBBI ditulis prikemanusiaan adalah sifat-sifat yang layak bagi manusia, tidak jahat, suka menolong, dan rendah hati. Ketiga itu mufakat dan demokrasi. Artinya, demokrasi juga bisa didefinisikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta melakukan yang sama bagi siswa warga negara. Yang keempat ada kesejahteraan masyarakat, yang artinya Soekarno menggagaskan rumusan kesejahteraan sosial karena selama masa penjajahan, masyarakat Indonesia melewati masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, Soekarno menyampaikan harapannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui rumusan dasar negara. Yang kelima yaitu ketuhanan, yang artinya ini diletakkan di akhir karena dianggap sebagai penguat prinsip dan dasar-dasar negara yang sudah disebutkan sebelumnya. Saya Keisha, Saya Maiza. di sini kami berdua akan menjelaskan tentang pendapat Supomo tentang dasar negara yang diusulkan pada sidang BPUPKI. Yang pertama ada persatuan. Persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup, artinya dunia luar dan dunia batin harus bersatu. Yang kedua ada kekeluargaan. Kekeluargaan adalah karakteristik bangsa Indonesia. Kekeluargaan yang dimaksud adalah semua pekerjaan yang dijalankan secara bersama-sama yang membuat negara Indonesia harus diselenggarakan gotong royong atas dasar kekeluargaan. Yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin. Arti dari keseimbangan ini adalah secara fisik dan mental memberikan dorongan untuk melakukan hal yang positif atau benar untuk meraih kehidupan yang luhur dan bermanfaat. Keempat adalah musyawarah. Menurut Supomo, musyawarah adalah cara terbaik untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Menurut Supomo, setiap pemimpin harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Talita, saya Santi. Sebelum itu, di sini kita akan menjelaskan pendapat Muhammad Yamin tentang dasar negara yang diusulkan pada sidang BPUPKI. Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia dengan menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu sunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Menurut Yamin, pokok-pokok dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia. Dan selain itu, di sini kita akan menjelaskan makna dari setiap usulan Muhammad Yamin. Yang pertama ada peri kebangsaan. Peri kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat kebangsaan atau menurut adat istiadat, tidak mencontek dari luar negeri. Yang kedua ada peri kemanusiaan. Menurut Muhammad Yamin, tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Peri kemanusiaan ini berisi tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Peri ketuhanan, menurut Yamin, bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Peri kerakyatan,
Poin ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Yamin menjelaskan soal permusyawaratan merupakan sifat peradaban asli Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, sehingga harus diteruskan. Sementara untuk perwakilan diperlukan agar Indonesia bisa diwujudkan sesuai kehendak rakyat. Sedangkan kebijakan sanaan diartikan sebagai nasionalisme yang sehat, lepas dari anarki, liberalisme, dan penjajahan. Yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad Yamin, kesejahteraan rakyat adalah menjelaskan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berkaitan dengan daerah-daerah di seluruh negara. Hal ini harus sama di daerah yang satu dengan yang lainnya. Menurutnya, kehidupan ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial di daerah negara. Sekian, terima kasih. Setelah kami berenam membaca tentang 3 pendapat tokoh BPUPKI yang mengusulkan dasar negara Pancasila, kami berenam mengusulkan bahwa yang mendekati dasar negara Pancasila adalah usulan dari Muhammad Yamin. Karena Muhammad Yamin mencangkup nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan masyarakat. Sekian video PPKN dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang hai.